world, you stepped down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan Teruna GPIB Horeb. Walaupun di minggu hari ini kita masih sama-sama melakukan ibadah secara online, tapi kita yakin percaya bahwa Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 58 dengan judul lagu This is a Day. Adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah kita lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, yang dimana kami boleh tetap dapat melakukan ibadah persekutuan Teruna GPIB Horeb. Walaupun ibadah yang kami lakukan hanya secara pribadi di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ketika kami datang dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan juga boleh hadir tengah-tengah ibadah kami. Berkati kami, berkati ibadah dari awal hingga akhir yang akan kami lakukan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkannya secara bersama-sama, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 110, bait yang pertama, sungguh berlimpah kasih-Mu.
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dan semoga kita semua dalam kondisi sehat. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna di rumah lewat streaming. Bacaan kita terambil dari Kejadian pasal ke-31 ayat 43 sampai ayat 45. Nah, kita Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 ya, bukan 45. Nah, adik-adik coba siapkan semua Alkitab, buka Alkitabnya. Kak Philip sudah buka Alkitab ini. Lihat, ya, kita buka Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 50 ya. Sudah semua kebuka ayat 43 sampai ayat 50. Kalau sudah, kita biarkan semua Alkitab kita terbuka dan kita mohon bimbingan Tuhan lewat doa untuk pembacaan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang, Tuhan Yesus, kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh memuji-muji Tuhan di rumah kami masing-masing lewat ibadah online. Sekarang kami akan membaca firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Ketika kami membaca secara sungguh-sungguh, kami boleh memahami firman yang Tuhan katakan pada kami. Berbicaralah Tuhan karena kami semua siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, setelah tadi kita membuka Alkitab kita, sekarang Kak Philip ajak untuk membacanya. Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai ayat 50. Kak Philip bacakan ya. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak laki-laki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca Alkitab, mendengarkan, lalu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Bosen ya di rumah? Semoga bosennya bisa terobati dengan kegiatan adik-adik lainnya. Apa kesukaan adik-adik? Olahraga? Ya, bisa main bulu tangkis, basket, apapun pokoknya. Atau game. Bisa juga di sela-sela setelah adik-adik belajar di rumah, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang disukai. Nah, pagi hari ini, tema kita adalah Yegar Sahaduta. Apa sih Yegar Sahaduta, Kak? Ya, Yegar Sahaduta itu tumpukan batu yang menjadi perjanjian antara Laban. Laban ini siapa? Mertua dari Yakub. Yakub
adalah anak Ishak yang sudah bekerja selama 20 tahun dengan Laban. Tapi selama 20 tahun itu Laban sudah menjadi banyak hartanya, ternaknya. Bahkan Yakub sudah menikahi 2 anak dan 2 asisten dari Laban ini. Nah, karena sudah merasa cukup dan sudah merasa bahwa waktunya sudah tepat Yakub meninggalkan mertuanya, maka Yakub pergi dari Laban, membawa istri dan anak-anaknya serta ternaknya. Tapi ternyata adik-adik Laban marah karena merasa dicurangi oleh Yakub dan merasa ada barangnya yang dicuri. Maka Laban bersama pasukannya mengejar Yakub. Akhirnya mereka bertemu. Yakub sebelumnya adik-adik sudah berdoa supaya dia tidak marah. Nah, lalu kemudian Laban dalam bacaan kita sebelumnya di pasal ini marah-marah, kenapa kamu meninggalkan saya, membawa anak-anak dan cucu-cucu dan anak saya serta ternak saya. Laban marah kepada Yakub. Lalu Yakub kemudian menjelaskan, loh kenapa bapak mertua marah kepada saya? Saya kan sudah melakukan bekerja selama 20 tahun. Dan saya tidak mencuri. Bahkan semua harta ternak yang banyak itu juga hasil jeripayah saya. Tapi Yakub gak bisa nahan emosinya karena dituduh seperti itu oleh Laban. Jadi dia, marahlah kira-kira begitu adik-adik. Nah, kemudian Laban juga jadi sadar apa yang dia lakukan, bahwa dia salah menuduh orang. Maka kemudian untuk membuat perdamaian itu didirikanlah tugu batu-batuan yang disusun. Batu-batuan itu berarti menandakan perdamaian di antara mereka dan keduanya Laban dan Yakub kemudian berjanji bahwa mereka tidak lagi bertengkar. Mereka tidak lagi menyerang, tapi kemudian berjanji dengan mendirikan batu itu bahwa mereka akan selalu mengasihi. Lalu mereka juga berjanji untuk tidak saling mencelakakan, dan saksi mereka itu adalah Allah. Itu sebabnya disebut Yegar Sahaduta, yang berarti timbunan batu yang menjadi saksi perjanjian mereka berdua. Nah, adik-adik, ada yang menarik dari arti dari Yegar Sahaduta ini. Jadi perjanjian antara Laban dan Yakub dengan batu-batuan yang ditumpuk itu menandakan bahwa mereka berdamai. Masing-masing harus punya porsinya. Masing-masing harus tahu apa yang dilakukan. Nah, kalau adik-adik misalnya marahan sama temennya, pensilnya atau bukunya dirobek. Ya udah, terus akhirnya guru dipertemukan oleh guru, kemudian kalian yang bertengkar diperdamaikan, berjanji untuk tidak mengulangi pertengkaran ini. Nah, itulah. Jadi Yegar Sahaduta menjadi tempat, menjadi batu untuk mengingat bahwa mereka tidak boleh bertengkar lagi. Karena apa? Tuhan melihat. Benar, saksinya adalah tumpukan batu, tetapi saksi yang paling hidup adalah Tuhan. Yakub memahami bahwa tumpukan batu itu yang disebut Yegar Sahaduta itu adalah saksi mereka, yang artinya Tuhan kiranya berjaga-jaga menjadi saksi di antara mereka. Jadi kalau kita baca ayat 44 sampai 50, itu ada pengertiannya. Nah, adik-adik, apa sih yang menjadi pelajaran buat kita dengan kisah ini? Ada beberapa hal pelajaran. Yang pertama, kita diminta untuk bersikap jujur dalam berteman, dalam berkawan, dalam berelasi. Yakub jujur dengan apa yang dia lakukan, meskipun awalnya mertuanya tidak atau memberlakukan Yakub seperti pembantu, suruh bekerja selama 20 tahun. Tapi akhirnya
Yakub menyadari bahwa meskipun dia bekerja dengan ya secara paksa kira-kira begitu, tapi dilakukannya dengan senang hati. Nah, yang pertama adalah yaitu tadi kita menyadari apa yang harus kita lakukan harus dengan tulus. Kalau ada orang yang mau jahat dengan kita, ya sudah nggak apa-apa, kita hindari aja. Yakub menghindari supaya tidak bertikai dengan Laban mertuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, dari cerita ini, makna dari Yegar Sahaduta bahwa Yakub memahami Tuhan menolong dia. Tuhan menyertai Yakub meskipun dia harus tegang-tegangan dulu. Meskipun harus bekerja 20 tahun. Nah, Yakub menyadari hal itu sehingga itu juga menjadi pelajaran buat kita. Apalagi dalam situasi seperti ini. Adik-adik, siapa yang sudah ujian online, siapa yang sudah lulus kelas 3 SMP, selamat ya yang sudah lulus, dan sudah ada yang mau naik-naik kelas. Ada yang kelas 1 menjadi kelas 2, kelas 2 menjadi kelas 3, tadi yang kelas 3 lulus untuk naik ke SMA. Selamat. Adik-adik harus menyadari bahwa itu juga adalah penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi pandemi saat ini, meskipun kita terbatas, belajarnya di rumah, nggak bisa keluar banyak, nggak bisa banyak bermain ke teman-teman, bahkan nggak bisa ibadah di gereja, kita tetap bersyukur. Karena apa? Tadi, karena Tuhan menyertai kita. Nah, cerita ini ada 2 pelajaran tadi, bahwa menjadi seseorang pengikut Tuhan itu harus tulus. Kalau ada orang yang salah, kita harus memaafkan. Lalu kalau kita berteman, ya berteman dengan yang baik. Jangan kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Nanti kalau kita sudah bebas, PSBB sudah dibuka dan aman, kita akan kembali normal untuk bergaul. Tapi kita harus sadari, bergaul kita adalah bergaul yang baik. Ingat, pergaulan kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan. Jangan sampai tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menyadari hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Jadi kita jangan berbuat hal-hal yang negatif. Kita jangan berbuat hal-hal yang curang. Kita harus menyadari, seperti Yakub menyadari bahwa dirinya dan keluarganya disertai oleh Tuhan. Kita juga disertai oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Dan lewat firman itu kita bertekad, adik-adik, kita berjanji untuk saling hidup mengasihi, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan kalau ada teman kita yang kita salah, kita harus berdamai, memberikan maaf. Tuhan berkati kita. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan bersama-sama, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 125, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus
kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, hari ini kami kembali bersyukur kepadamu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami yang sedang melakukan ibadah secara online. Kami mohon ya Tuhan agar banyak warga jemaat yang tetap mengikuti ibadah ini di tengah-tengah pandemi ini dengan baik dan menjalankan firman yang Kau berikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami juga ingin berdoa pada para majelis, pendeta-pendeta, pelkat-pelkat, dan tim Satgas GPIB Horeb yang saat ini ingin menyebarkan dan mempersiapkan bantuan kepada warga-warga yang membutuhkan. Kami mohon ya Tuhan, agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kiranya bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan, karena kami masih dapat menjalankan ibadah di rumah kami masing-masing. Pertama, kami berdoa untuk klien kami yang masih dapat memberikan dan menyampaikan firman pada kami. Semoga firman yang mereka sampaikan dapat diterima di hadirat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami yang terkena dampak dari pandemi ini, dan juga agar mereka selalu mendapatkan kesehatan dan setiap aktivitas yang mereka lakukan dapat diterima di hadirat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk teman-teman kami di sekolah kami di rumah, dan setiap yang kami lakukan agar dapat menjadi berkat untuk seluruh keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Juga selalu berikan kami semua kesehatan agar selalu dapat menjalankan ibadah di setiap hari Minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan Yesus, Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ya Tuhan. Berkati agar setiap kami ya Tuhan Yesus aman, karena Tuhan Yesus selalu melindungi kami ya Tuhan. Khususnya kami ingin meminta perlindungan dari-Mu untuk orang-orang yang bertugas di kala pandemi ini ya Tuhan Yesus, baik yang masih bekerja ataupun orang-orang yang merawat pasien COVID-19 ya Tuhan Yesus. Berkati setiap dari mereka agar mereka tidak terinfeksi juga ya Tuhan Yesus. Berkati juga bila ada pasien-pasien COVID-19 yang saat ini merasa tidak mampu lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kuatkan mereka, Tuhan Yesus sembuhkan mereka, semua dari mereka. Walaupun ada beribu-ribu, Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar daripada itu ya Tuhan Yesus. Berkati agar bumi ini pulih lagi seperti biasanya. Tuhan Yesus juga berkati Indonesia agar ekonominya semakin bagus ya Tuhan Yesus. Berkati setiap perangkat dari Presiden sampai tingkat yang terendah agar dapat melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh sukacita, karena banyak hal yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 149 bait yang pertama, Hidup yang sedih jadi melodi. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk persembahan ini yang sudah kami berikan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat dan berguna bagi pelayanan kami di dalam gereja GPIB Horeb. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna lewat online di rumah-rumah, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah pagi hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami belajar lewat sikap Yakub yang mau memaafkan, mau berdamai dengan mertuanya Laban, dan juga memahami bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Itu juga yang kami amini Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami sebagai teruna-teruni. Biarlah Tuhan terus menyertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Engkau lakukan.
Adik-adik terimalah berkat dari Tuhan, anugerah dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, serta penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I looked over Jordan, what did I see? Coming for to carry me home. A band of angels coming after me, coming for to carry me home. I saw the